Study Mates. Kali ini kita akan bahas paket soal 1 ujian mandiri mata pelajaran kimia. Sebelumnya aku mau eh, kenalan dulu. Nama aku Khalila Nurmendra, biasa dipanggil Hanon. Sekarang kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, semester 2. Sebelumnya juga aku sekolah di Maninsan Cendekia Serpong. Saat ini aku baru sibuk gabung di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Oke, langsung aja kita kerjain soalnya. Jadi di sini ada senyawa garam hidrat CaOSO4 XH2O berjumlah 3,56 gram dipanaskan dan menghasilkan senyawa anhidrat seberat 3,2 gram. Maka rumus senyawa hidrat tersebut adalah, jadi di sini diketahui nih ada senyawa CaOSO4H2O yang belum diketahui koefisien dari airnya itu berjumlah 3,56. Kemudian dipanaskan dan menghasilkan senyawa anhidrat, di mana anhidrat ini berarti eh, sudah tidak ada airnya. Berarti nanti dia airnya itu akan terpisah dengan si CO4-nya dan beratnya si senyawa anhidrat ini adalah 3,2 gram. Nah, cara ngerjainnya itu adalah dengan ini dibikin stoikiometrinya dulu. Jadi CaO4 XH2O ketika dia dipanaskan itu akan pecah menjadi CaO4 dan XH2O. Nah, kita tentukan dulu massa air setelah bereaksinya. Kita mengikuti hukum kekekalan massa di mana massa sebelum dan setelah bereaksi itu sama. Berarti massa airnya itu tinggal 3,56 dikurangi 3,2 gram. Berarti itu adalah 0,36 gram. Terus habis itu setelah diketahui massa airnya ditentukan mol masing-masing, yaitu si mol CaO4 dan H2O. Didapatkan mol CaO4 itu dengan gram dari CaO4 yang awal dibagi dengan eh, MR yang diketahui yaitu 160. Didapatkan molnya adalah 0,02 mol. Kemudian dihitung juga mol H2O dari gram yang dihitung tadi yaitu 0,36 dibagi dengan MR H2O yaitu 18. Didapatkan yaitu 0,02 mol. Nah, setelah itu langsung aja di perban perbandingan koefisien itu dibandingin dan didapatkan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 sehingga rumus senyawa hidratnya adalah CaO4H2O. Jadi jawabannya yang A gitu. Gampang kan ya? Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Senyawa-senyawa NH3, HF, dan HI berturut-turut yang memiliki titik didih tertinggi hingga terendah adalah. Jadi, jadi ini disuruh untuk menentukan mana yang memiliki titik didih tertinggi. Jadi disuruh mengurutkan ya guys. Oke. Nah, titik didih ini tuh dapat dilihat atau dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah jenis ikatan. Nah, pada contoh ini, NH3 dan HF itu memiliki ikatan hidrogen. Ya, hidrogen itu adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom NO atau F ya. Ini harus dihafalin karena sering banget keluar. Nah, sementara itu ikatan pada HI adalah ikatan kovalen. Nah, seperti yang kita tahu, ikatan hidrogen itu kan sangat kuat. Kalau misalnya ikatannya kuat, waktu dididihin itu akan membutuhkan eh, panas yang lebih tinggi. Jadi titik didihnya itu akan lebih tinggi daripada ikatan kovalen. Berarti bisa disimpulkan bahwa NH3 dan HF itu lebih tinggi daripada senyawa HI. Nah, kita udah dapat nih kesimpulan bahwa NH3 dan HF lebih tinggi daripada HI. Tapi mana yang lebih tinggi antara NH dan HF? Nah, kita lihat dari faktor yang lainnya. Itu adalah nomor atom. Nomor atom ini ada teorinya ya. Kalau dalam satu golongan, dalam golongan 1A sampai 4A, dari atas ke bawah itu titik didihnya semakin rendah. Mungkin kalian bisa lihat dari ini. Nah, tabel periodik dari 1A ke 4A, berarti dari ini ke sini. Ya, 1, 2. Ini kan 1, 2. Ini 4A kan di sini. Itu dari atas ke bawah, titik didih semakin rendah. Tapi kalau dalam golongan 5A ke 7A, titik dari atas ke bawah, titik didihnya semakin
tinggi. Nah, dalam suatu periode sampai golongan 4A dari kiri ke kanan titik didih semakin tinggi. Dalam suatu periode sampai golongan 8A dari kiri ke kanan titik didih semakin rendah. Nah, maka titik didih HF dan NH3 itu sih HF. Karena ini antara F dengan N kan. Nah, F ini dia memiliki titik didih yang lebih tinggi. Tuh. Jadi jawabannya, baik. Jadi jawabannya yang C. Itu sih HF lebih tinggi dari NH3 dan lebih tinggi dari HI. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Propana sebanyak 1 mol dibakar dan menghasilkan kalor sebesar 2.222 kilojoule pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Jika diketahui kalor pembentukan CO2 sama dengan negatif 394 kilojoule mol dan kalor pembentukan H2O adalah negatif 286 kilojoule per mol, berapakah kalor pembentukan standar C3H8? Nah, ini kita lagi-lagi buat stoikiometrinya atau buat persamaan reaksinya. Jadi, karena propana itu kan rumusnya CnH2n plus 2 ya, berarti propana, berarti C-nya 3, jadi H8. Dibakar, itu berarti eh, ada ditambah oksigen. Oksigen akan menghasilkan karbon dan uap air, maka CO2 plus H2O. Nah, persamaan ini eh, disamakan, itu menghasilkan persamaan ini C3H8 plus 5O2 menghasilkan C3CO2 plus 4H2O. Itu kalornya adalah 2.222 kilojoule. Reaksi ini merupakan reaksi eksotermis karena delta H-nya itu negatif. Terus eh, pembentuk kalor ini 2.222 ini sama dengan kalor pembentukan produk dikurangi kalor pembentukan reaktan. Nah, karena kita mau cari kalor pembentukan reaktan C3H8 yang merupakan reaktan, maka tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya dan didapatkan eh, kalor pembentukan C3H8 adalah negatif 104 kilojoule per. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Jika HNO3 100 mili dengan pH 1 dicampurkan dengan 100 mili KOH dengan pH 13, maka berapakah besarnya pH akhir campuran tersebut? Jadi ini ada 100 mili HNO3 pH 1 sama 100 mili KOH pH 13. Jadi di sini ada larutan asam dan larutan basa yang dicampurkan. Terus pH-nya berapa sih? Nah, caranya, karena di sini udah diketahui pH-nya, eh, berarti kita bisa dapatkan konsentrasi H plusnya. HNO3 itu kalau diionisasikan akan menghasilkan H plus plus NO3 min. Nah, pH HNO3 tadi kan didapatkan 1. Rumus dari pH itu kan min log H plus ya, min log konsentrasi H. Jadi untuk mendapatkan H plus, ini bisa didapatkan konsentrasinya adalah 10 ini. Mungkin aku tulisin lagi, kan pH itu min log H plus. Jadi kalau kita kan butuh cari H plusnya dan diketahui pH-nya, berarti ini tinggal di log, kebalikan dari lognya, yaitu kita dapat H plusnya sama dengan 10 pangkat min 1. Lanjut kita hitung konsentrasi OH min dari KOH. KOH kalau dipisahkan jadi K plus plus OH min. Nah, dia ada OH-nya, berarti kita bisa cari konsentrasi dari OH minnya. POH itu sama ya, negatif konsentrasi OH min dan didapatkan OH minnya itu konsentrasi OH minnya itu adalah 10 maka negatif 1. Terus kita tulis masing-masing molarnya untuk HNO3 molarnya 0,1 m, volumenya 100 mili sehingga didapatkan
mol dari HNO3 itu tinggal dikali 0,1 dikali 100 yaitu 10 milimol. Begitu juga dengan KOH, molarnya dikali dengan volume, maka didapatkan mol dari KOH adalah sama, 10 milimol, 10 milimol. Kemudian kita bikin stoikiometrinya, HNO3 plus KOH, itu menghasilkan KNO3 plus H2O. Nah, kita masukin ke dalam MRS. Mula-mulanya sama, 10 mili, 10 mili, jadi nggak ada reaksi pembatasnya, jadi dulunya sama-sama. 10 mili untuk HNO3 di R untuk direaksi, KOH juga direaksi 10 mili, KNO3 10 mili, H2O juga 10 mili. Di sisa, karena yang mula-mula dan yang bereaksi itu sama, maka sisanya itu tidak ada yang bersisa dan menghasilkan produk ini. Nah, karena tidak ada yang bersisa dari asam maupun basa, maka akan menghasilkan larutan yang netral, yaitu pH-nya 7. Jadi, jawabannya adalah yang C, 7. Lanjut. Oke. Campuran Campuran larutan asam laktat dan garam laktat menghasilkan pH sebesar 3. Jika diketahui koefisien asam laktat 10 pangkat negatif 4, maka perbandingan konsentrasi asam laktat dan garamnya adalah, nah ini, sorry. Nah ini kita tahu ya, kalau campuran antara asam lemah, asam laktat di sini tuh merupakan asam lemah, dan garam laktat itu merupakan campuran atau larutan penyangga. Nah, maka kita gunakan rumus dari larutan penyangga, yaitu eh, konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali asam lemah, konsentrasi asam lemah per konsentrasi garam. Nah, di sini diketahui bahwa pH-nya itu 3. Tadi udah kita coba cari konsentrasi H plus dari pH, itu tinggal kebalikan dari log. Yang dimana kalau pH-nya 3, berarti konsentrasi H plusnya itu adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumusnya, berarti eh, konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3, terus K-nya juga sudah diketahui yaitu 10 pangkat negatif 4, maka akan didapatkan perbandingan konsentrasi asam lemah dibanding konsentrasi garam itu adalah 10 banding 1. Jawabannya adalah yang E, itu 10 banding 1. Oke, lanjut. Nomor 6. Jika nilai KSP AgCl sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat negatif 10, maka besarnya konsentrasi ion Cl- saat larutan berada pada kondisi tepat jenuh adalah. Nah, jadi ini kalau KSP itu biasanya tentang larutan dan hasil kali kelarutan, gitu ya. Nah, kalau membahas tentang kelarutan atau solubility itu biasanya akan berkaitan erat dengan endapan, kondisi tepat jenuh, dan sebagainya. Nah, kalau kondisi tepat jenuh itu berarti koefisien dari hasil kelarutan ini tuh sama dengan Ki atau hitung, hasil hitungnya. Nah, gimana sih caranya? Kita bikin dulu eh, ionisasi dari AgCl. AgCl itu ketika diionisasi akan berionisasi akan menghasilkan Ag plus dan Cl-, di mana semuanya ini memiliki koefisien yang sama. Jadi kita simbolkan dengan S, S, dan S. Nah, Ki itu akan sama dengan KSP, karena ini kan kondisi tepat jenuh. Jadi kita asumsikan, bukan asumsikan, emang benar Ki itu sama dengan KSP, AgCl ketika tepat jenuh. Sehingga em, KSP ini sama dengan S kali S, S kuadrat. Jadi alkon, si Ag dikali Cl in itu sama dengan KSP. Nah, berarti nilai KSP itu sama nilai dari S sendiri adalah akar dari KSP. Nah, S ini kita masukkan, kita sama dengankan dengan akar dari KSP. KSP-nya sendiri adalah 1,7 dikali 10 pangkat negatif 10. Didapatkan S-nya adalah 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini bisa dihitung dengan kalkulator ya. Study mates. Nah, karena tadi ini
eh, KSP sama dengan Ki, maka besar konsentrasi ion Cl- yang kita carikan konsentrasi Cl- itu si S-nya ini kita dapatkan dari perhitungan adalah ini 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Ya, lanjut. Ini tentang kemampuan atau potensial reduksi. Berikut adalah data reaksi tiga logam. Jadi di sini ada ini data-data berturut-turut jenis logam yang memiliki potensial reduksi tertinggi ke terendah adalah. Nah, kalau bahas tentang potensial reduksi, ini tuh sangat erat kaitannya dengan eh, ini ya, apa namanya, tabel urutan dari potensial reduksi. Ini harus dihafalkan, biasanya itu ada jembatan keledainya. Kalian bisa menghafalkan dengan jembatan keledai masing-masing ya guys. Nah, di sini kalau semakin ke kanan, dia itu berarti merupakan oksidator kuat, yang mana berarti dia mengalami reduksi. Kalau ke sini, ke kiri, berarti dia itu merupakan reduktor yang kuat, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, bagaimana dengan ketiga logam ini? Gitu kan. Kita analisis satu-satu. Untuk logam yang pertama, X plus Y 2 plus itu tidak bereaksi. Nah, itu berarti X tidak mampu mereduksi Y2 plus karena tidak terjadi reduksi. Sehingga karena dia nggak bisa mereduksi si Y, berarti kemampuan reduktor X itu lebih kecil daripada Y. Kemampuannya si X lebih kecil daripada Y. Nah, reduktor itu kalau semakin ke kiri semakin kuat. Berarti kalau X lebih kecil dari Y, berarti X itu di sebelah kanannya si Y. Kayak udah ketemu kan untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, itu ada Z plus 2X plus menghasilkan Z2 plus plus 2X. Ini berarti Z mampu mereduksi X plus karena dia dari plus 1 menjadi 0 kan di sini. Sehingga kemampuan reduktor Z lebih besar dari X. Reduktor semakin kiri semakin kuat, berarti Z berada di sebelah kiri X. Lanjut, nomor 3. Dia plus Z2 plus menghasilkan Y2 plus plus Z. Nah, ini berarti Y mampu mereduksi Z karena eh, Z yang awalnya 2 plus itu menjadi 0. Di sini jadi 0. Berarti Y itu bisa mereduksi Z. Sehingga kemampuan reduktor Y lebih besar. Tadi kalau kemampuan reduktornya lebih besar, berarti dia ada di sebelah kiri. Berarti Y sebelah kiri dari Z. Maka urutan reduktor terkuat alias yang paling kiri itu adalah Y lebih reduktor dari Z lebih reduktor dari X. Gitu. Itu reduktor. Tapi di sini yang ditanyakan adalah potensial reduksi, yang dimana berarti dia mengalami reduksi, yang berarti merupakan oksidator. Maka potensial reduksinya itu tinggal dibalik, berarti X lebih besar dari Z dan lebih besar dari Y. Itu guys. Jadi jawabannya yang B, X, Z, Y. Oke, lanjut. Untuk nomor 8. Salah satu sifat fisik minyak nabati yang merupakan pengaruh dari struktur kimianya yang lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh jika dibandingkan dengan lemak, lemak hewan adalah, nah, buat tahu sifatnya, kita harus tahu apa sih dimaksud dengan asam lemak tak jenuh ini. Nah, ini aku kasih beberapa, sorry, aku kasih gambarannya. Eh, Minyak nabati itu kan dari tumbuhan, berarti dia itu ti- tidak jenuh. Tidak jenuh itu berarti dia mengandung ini ikatan double bond. Apa sih namanya? Ikatan ikatan ganda alkena. Nah, kalau jenuh berarti dia itu yang tidak mengandung double bond atau dia single bond. Nanti ini, sorry, berarti ini adalah yang jenuh, jenuh. Nah, ini tidak jenuh. Berarti ini antara
alkana, dan alkena. Untuk minyak nabati, karena dia tak jenuh, berarti dia merupakan alkena. Sedangkan eh, lemak hewan itu kan jenuh, berarti dia merupakan alkana. Nih ya, minyak nabati, lemak tak jenuh, alkena, lemak hewan, lemak jenuh, berarti alkana. Nah, sifat dari alkena itu adalah titik didihnya itu lebih rendah dari alkana dalam jumlah atom karbon yang sama. Jadi antara pro- propena dan propana itu titik didihnya lebih rendah dari lebih rendah propena. Berjenis alkena itu lebih kecil daripada air. Kemudian dalam suhu ruang, alkena dengan atom C sebanyak 2 sampai 4 itu berwujud gas, atom C sebanyak 5 sampai 17 itu berwujud cair, dan lebih dari 17 atom C itu berwujud padat. Sedangkan pada alkana, titik didihnya itu akan meningkat seiring bertambahnya MW itu molecular weight, tetapi titik leburnya tidak menunjukkan sifat yang linear. Kemudian dalam suhu ruang, alkana dengan 1 sampai 4 karbon berwujud gas, 5 sampai 17 karbon berwujud cair, dan lebih dari 17 karbon berwujud padatan lilin. Nah, dari sifat-sifat ini dapat disimpulkan bahwa titik lebur lebih rendah daripada lemak hewan karena eh, nabat yang ditanyakan nabati ya, yang merupakan algen. Nah, ini titiknya lebih rendah. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Manakah rumus di bawah ini yang tepat untuk ion kompleks yang memiliki ion pusat Cr3+, 2 ligan Cl- dan 4 ligan H2O? Nah, untuk menghitung muatan ion kompleks itu muatan ion pusat ditambah muatan ligan. Dan di sini muatan ion kompleksnya itu adalah Cr3+. Terus ligannya itu ada 2 Cl- dan 4 H2O. Dapatkan bahwa setelah kemudian dihitung dulu nih. Ini berarti kan muatan ion kompleksnya 3 dari Cr3+ ditambah 2 Cl- itu muatannya negatif, berarti 2 kali negatif 1 ditambah H2O itu tidak ada muatannya, berarti 0. Ini didapatkan hasilnya itu 1, muatan ion kompleksnya. Nah, maka jawaban yang benar adalah B, karena yang B ini dia muatannya +1, dan dia sesuai. Cl-nya ada 2, dan H2O-nya ada 4. Oke, lanjut di nomor terakhir. Jika reaksi A plus 2B menghasilkan C memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B menghasilkan C, maka pernyataan lima ini yang tepat sesuai data tersebut adalah yang pertama kita hitung dulu order reaksi total. Order reaksi total itu dari ini ya guys, jadi dari apa namanya pangkat masing-masing konsentrasi zat itu di total ya study mates. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti ini benar untuk pernyataan 1. Kemudian untuk pernyataan 2, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, sementara konsentrasi B tetap, maka laju reaksi akan naik sebanyak 4 kali. Nah, untuk menentukan berapa berapa kali dia akan naik, itu kita hitung dulu persamaan laju reaksi awal. Laju reaksi awal kan dia pakainya ini ya, konsep ini. Jadi didapatkan KA kuadrat kali B. Nah, ketika dia dinaikkan 2 kali, berarti akan menghasilkan ini. Nah, ini itu adalah 4 kali dari ini. Jadi, benar. Selanjutnya, nomor 3. Satuan dari K adalah molaritas kuadrat per S atau per second. Nah, eh, ini kita tuliskan. Jadi dari MS, M per S yaitu dari
VO-nya, kemudian dibagi dengan apa molaritas atau molaritas dari s- konsentrasi ZA ini dikali molaritas dari P. Nah, ketika dicoret-coret, dia akan menghasilkan molaritas kuadrat dikali S-nya. Nah, ini eh, salah ya guys, ini harusnya S, tapi ini benar pernyataan ini. Oke. Untuk pernyataan terakhir, order reaksi terhadap C adalah satu. Nah, ini tuh salah karena produk itu tidak termasuk ke dalam hubungan bersamaan laju reaksi. Jadi salah. Jadi jawabannya yang A, satu, 2, dan 3. Oke, sudah selesai pembahasan kita. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga bisa mudah dipahami bagi teman-teman dan study mates semua yang ingin berdonasi untuk Let's Study bisa melalui QRIS di bawah di layar ini ya, study mates. Terima kasih.